concern kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani pangan kita. Yang mana kalau di luar Jawa itu setelah saya keliling itu masih sangat memprihatinkan, produksi mereka masih sangat rendah, di bawah 2 ton per hektar itu. Bayangkan kalau di negara lain sudah sampai 6-7 ton rata-rata, di luar Jawa itu masih banyak dan mayoritas itu di bawah 2 ton per hektar. Apalagi pada pertanian pangan kita yang pada saat cetak sawah baru itu pasti hasilnya rendah. Itu yang harus kita angkat hasilnya. Bayangin bagaimana bisa sejahtera kalau hasilnya cuma 2 ton. Biaya hidup mereka sudah rata-rata di atas 2 juta atau 1,5 juta. Tapi dengan 2 ton, kalau cuman dengan harga 4.000 kan berarti 4 juta dibagi 4 bulan, 500.000 per bulan atau 700.000 per bulan. Sangat sungguh menyedihkan petani pangan kita. Dan itulah saya punya concern untuk bagaimana meningkatkan produktivitas mereka itu 3-4 kali lipat dari yang ada sekarang ini, yaitu yang 2 ton itu. Sudah keliling banyak di daerah di Indonesia, terutama untuk wilayah Kalimantan itu produktivitasnya sangat rendah. Kemudian juga daerah Papua juga sangat rendah. Paling tinggi masih sekitar 4 ton. Tapi mayoritas masih, apalagi yang di daerah Cetak Baru Lumbung Pangan Nasional itu kurang dari 2 ton per hektar. Nah, ini kendala yang utama adalah ketidakmampuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas yang selama ini masih 2 ton menjadi di atas 5 ton atau 6 ton itu. Kita concern untuk meningkatkan karena saya punya penemuan baru dari tahun 2000, jadi sudah hampir 20 tahun yang lalu ya. Saya memiliki penemuan yang mampu memberikan solusi kepada petani pangan kita dari 2 ton menjadi 8 ton per hektar untuk wilayah-wilayah tanah asam, tanah gambut, kemudian tanah sulfat masam. Itu tanah-tanah yang saat ini menjadi problem dan mungkin pemerintah kesulitan untuk meningkatkan produktivitasnya, dan itu sudah kita berhasil atasi. Kita kerjasama dengan pemerintah, dengan para pihak termasuk Yayasan Kedaulatan Pangan, dengan Bulog, dengan skim kredit bank BRI maupun dengan BUMDes yang ada di Indonesia ini. Ya, kalau itu teknologi kita bisa berikan kepada masyarakat petani, insya Allah tidak lama, mungkin barangkali hanya butuh waktu 1-2 tahun, masyarakat petani pangan kita itu akan tersenyum karena hasilnya kalau di atas 8 ton maka mereka memiliki kesejahteraan yang cukup. Kalau masih saat ini 2 ton itu ya mereka masih, saya kira masih subsisten, hanya cukup untuk biaya hidup makan saja. Ya, betul. Jadi ini ada kita mengembangkan bersama para pihak skim yang sangat ideal, yaitu di mana petani yang selama ini kekurangan modal atau tidak ada modal, kemudian petani pangan kita padi itu banyak terikat oleh pengijon tengkulak. Ini kita bisa sambungkan dengan program pemerintah, yaitu kredit kur pangan. Nah, jadi petani kita bebaskan dari ikatan-ikatan ijon maupun ikatan rentenir yang banyak di lapangan. Yang kedua, terhadap hasil. Selama ini petani kesulitan untuk mendapatkan pasar yang baik. Nah, kita sudah kerjasama dengan Bulog, dan Bulog menjamin pembelian padi yang kita hasilkan, yaitu dengan skema menggunakan padi Trisakti dan pemanfaatan mikroba Google, itu dijamin pembeliannya. Bahkan Bulog berani memberikan harga premium tertinggi di lapangan terhadap padi dan beras yang dihasilkan dari kerjasama ini. Jadi petani tidak ada masalah lagi dengan pasar. Kemudian terhadap para penjamin yang lain, seperti apabila ada masalah di lapangan seperti bencana alam atau serangan hama penyakit yang luar biasa dahsyat, itu kita kerjasama dengan
asuransi, ya seperti Jasindo. Ya. Nah, selama ini kalau banknya yang banyak berperan adalah Bank BRI, Bank BNI, serta Bank BJB, barangkali akan diikuti oleh bank-bank yang lain. Gitu. Ini program yang ideal. Kemudian petani akan mendapatkan suatu dampingan teknologi yang dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu bersama swasta, misalkan para penggiat pertanian Indonesia ini seperti Yayasan Kedaulatan Pangan Nasional, kemudian beberapa perusahaan yang berafiliasi dengan lembaga-lembaga yang peduli terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Nah, tentunya yang kita harapkan adalah tidak lama Indonesia ini menjadi eksportir pangan dunia, bukan lagi menjadi importir. Karena dengan skim tadi, kita mentargetkan nggak usah banyak-banyak, 4 juta hektar aja lahan di seluruh Indonesia dari 8 juta hektar yang ada, itu kita aja sudah bisa ekspor 4 juta ton beras itu dengan skim tadi. Jadi teknologi ini akan dikawal oleh beberapa para pihak, termasuk dari para pendamping lapangan. Tentunya hal ini juga akan melibatkan Pemda-Pemda setempat yang memiliki PPL dan para pendamping di lapangan. Kita akan latih, kita upgrade melalui pendampingan dan peningkatan aplikasi atau inovasi skillnya kita tingkatkan, dan inovasi sosialnya supaya bisa diterima masyarakat, dan kita berikan bekal dengan inovasi teknologi mikrobiologi dan padi trisakti itu. Ini kan banyak sekali polemik tentang masalah angka statistik maupun angka angka hitungan produksi kita. Bagus sekali kalau mau memperbaiki, Menteri Pertanian itu mau memperbaiki data dengan yang real. Nah, andaikan itu mengambil start dari yang bawah, itu saya kira akan cukup bijaksana. Karena apa? Dengan demikian ada kekhawatiran bahwa jika kita tidak mampu memenuhi, tidak lagi dibully bahwa itu omong kosong karena membuat overestimate terhadap produksi itu. Dan saya akan mendukung itu supaya apa? Bahwa yang penting sekarang itu kalau kita mau mengembangkan mencetak sawah baru itu biaya mahal dan belum tentu berhasil. Banyak yang terjadi seperti itu. Maka saya akan mendukung dengan intensifikasi teknologi itu, yang yaitu produksi yang ada di situ sudah berapa, kita tingkatkan 2-4 kali lipat gitu. Misalkan di Papua. Sekarang ini kan di daerah Salor, Merauke ya, termasuk Wapeko, Kuri, itu daerah-daerah yang lumbung pangan nasional itu kan masih produksinya rata-rata kurang dari 2 ton per hektar. Alhamdulillah selama kemarau kemarin pada kondisi yang ekstrim, kita coba terobos membuat solusi pemecahan yang luar biasa, dan akhirnya alhamdulillah insya Allah nanti akan dipanen hasilnya di atas 9 ton per hektar itu. Bahkan kalau melihat dari ciri-ciri pertumbuhannya itu bisa 12 ton per hektar itu. Pemerintah dalam memenuhi produksi pangan rakyat itu melakukan 2 cara, yaitu intensifikasi pertanian dan ekstensifikasi. Intensifikasi biasanya banyak digunakan dengan menggunakan terobosan unggul dan cara-cara teknologi lain ya. Bisa menggunakan teknologi fisik, mekanisasi, bibit unggul, kemudian pemupukan dan sebagainya. Juga ekstensifikasi yang sedang digencarkan. Namun permasalahannya adalah pembatas yang paling substansi di dalam produksi itu ya medianya, media tanah kita. Media tanah kita kebanyakan di luar Jawa asam, ataupun kalaupun di Jawa sudah terlalu jenuh dengan racun sehingga leveling off, artinya produksi sudah tidak bisa ditingkatkan lagi, sudah mentok. Bahkan kalau ditambahkan input lagi pemupukan, itu malah justru akan terjadi leveling off, produksi yang semakin turun, rusaklah tanah, kemudian residunya besar dan luar biasa. Nah ini kalau saya menggunakan metode intensifikasi, tetapi dengan menggunakan organik, yaitu organik yang selama ini kita pakai adalah hasil penemuan 20 tahun lalu saya, yaitu mikrobiologi. Ini namanya BioP 2000Z, dan juga menggunakan nutrisi ya, satu paket begini.
Nah ini alhamdulillah sampai hari ini masih paling handal di Indonesia ini dalam mengatasi tanah-tanah yang ekstrim yang nggak bisa lagi meningkat terusnya. Contoh begini, kalau tanah gambut itu kalau ditanami tentu tidak akan menghasilkan hasil yang memuaskan, paling 1 ton 2 ton. Dengan menggunakan mikroba ini, asam gambut maupun asam perit itu dirubah menjadi pupuk oleh mikroba Google, sehingga itu akan menjadi nutrisi yang baik, kemudian tanaman bisa cocok hidup di situ sehingga pertumbuhan maksimal. Nah saya jamin kalau menggunakan teknologi seperti ini, kalau tanah-tanah asam, tanah-tanah yang produksinya 2 ton kurang dari 2 ton itu bisa 300% meningkat, bahkan 400%. Saya jamin itu, asal menggunakan SOP kami. Apalagi misalkan sekarang kami sudah menemukan padi yang super gejah, super pendek umurnya, tetapi produktivitasnya sangat tinggi. Dan ini bukan padi hibrida, yang namanya kita sebut padi Trisakti. Padi Trisakti itu memiliki 3 kesaktian. Satu, umur yang pendek, produksi sangat tinggi, sampai 14 ton setengah. Rata-rata di lapangan masih 10 ton lah kalau di Jawa. Bahkan kalau di Indramayu, di Demak, di ini masih sekitar 11-12 ton. Bahkan di Tangerang juga, di Serang. Nah, 14 ton petani real bisa mendapatkan. Dan yang terbaru, hasil dari penemuan kami juga mendapatkan Trisakti 2 dan 3. Hasilnya potensinya 20 ton per hektar. Ini belum kita launching, belum kita keluarkan. Karena kita masih fokus bagaimana menggunakan Trisakti 1 ini untuk menjadi padi yang menjadi andalan di lahan-lahan asam, lahan pasang surut, lahan yang ekstrim. Jadi produksi. Yang kedua, keunggulan dia adalah tahan hama penyakit. Biasanya kalau kayak padi-padi yang umum nasional itu tidak tahan terhadap wereng dan blas. Hanya ada beberapa yang memiliki kemiripan dengan kita ini. Nah, padi kita ini sangat lumayan, sangat tahan terhadap wereng dan handal terhadap tidak mudah keserang BLB karena hasilnya juga karena daun yang rusak itu. Nah, dia tegak, dia keras, anaknya banyak. Dan yang ketiga, padi ini rasanya enak, sehingga kalau dilihat dari bulirnya itu premium, bening sekali. Nah ini yang menjadi kesukaan masyarakat. Sudah kami coba bahwa ini familiar untuk lidah Indonesia, mulai dari daerah Kalimantan, Papua, dan Jawa. Tidak terlalu keras dan tidak terlalu lengket, jadi pas. Ini keunggulan 3 kesaktian tadi. Nah padi ini di samping enak rasanya dan disukai, dia tidak membutuhkan banyak air. Dikasih air banyak juga tidak ada masalah, tapi misalkan kekurangan air pun masih mampu produksi maksimal. Kita bisa mengembangkan ini di berbagai daerah yang ekstrim seperti di padang pasir atau daerah yang panas. Itu karena memang penemuan kami itu dari tipe mikroba asam yang dari tanah-tanah yang dulu di Kalimantan Tengah, dari pasir kuarsa gitu. Jadi sangat wajar bahwa dia memiliki kemampuan untuk membuat pupuk organik atau membuat bahan organik di dalam batuan pasir itu, sehingga dengan menggunakan bantuan matahari, sedikit nutrisi organik, dia melakukan proses biosintesis biomasa nutrisi organik. Dan itulah menyebabkan tanah-tanah yang tadi menjadi tanah yang ekstrim tadi di daerah padang pasir menjadi tahan terhadap kalau di sana kan kalau pasir kan susah untuk mengikat air ya. Dengan adanya organik menjadi lebih lembab, lebih subur, kemudian juga menjadi kalau kita tanam di sana itu tanamnya lebih jagoan lah untuk hidup dibanding dengan cara-cara irigasi yang diterapkan secara modern dari sistem tetes atau sistem spray dari teknologi Israel. Jadi organik ini menjadi solusi untuk memecahkan masalah-masalah media di dalam tanah pasir maupun tanah yang ekstrim kering. Nah, organik ini yang dibuat oleh mikroba Google adalah sangat cocok sekali untuk berbagai macam kondisi tanah. Jangankan di lahan pasir, lahan yang mengandung garam maupun mengandung racun aja bisa kita suburkan. Nah, kalau yang lebih di Indonesia Timur ini yang sudah kita tangani itu di daerah Sumba Timur, itu daerahnya kan kering.
Ya alhamdulillah dengan menerapkan teknologi ini petani transmigran di LIDH di beberapa daerah bisa berhasil panen padi, sayur mayur dan buah-buahan yang dengan hasil yang memuaskan. Yang sebelumnya jauh di luar perkiraan orang bahwa kita bisa nanam di atas batu atau tanah-tanah yang marginal kayak gitu yang kering itu. Ini inilah kunci sakti kita untuk mengatasi produksi yang rendah, baik dari tanah yang tidak baik maupun pertumbuhan yang stunting, yang kerdil pada tanaman. Karena di sini sudah mengandung komponen hidup yang komplit yang bisa menghasilkan pupuk maupun memecahkan masalah-masalah stunting tanaman tadi ya, kekerdilan atau produksi yang kurang. Nah, ini sudah kita kembangkan di berbagai daerah, bahkan bisa untuk mengatasi sekarang ini. Syukur alhamdulillah baru sekarang ini yang namanya lumbung pangan yang tanahnya itu nggak bisa ditanami, hasilnya cuma 2 ton, ini bisa tembus di atas 9 ton, 12 ton per hektar. Dan sekarang ini akan kita panen nanti pada tanggal 3, itu bersama dengan Yayasan Kedaulatan Pangan dan Yayasan Kedaulatan Pangan Nusantara itu. Kita sudah kembangkan di berbagai daerah melalui skim KUR ya. Ada kerjasama Bulog dengan on-farm Bulog dengan Bank BRI, Bank BNI maupun Bank BJB dan bank yang lain untuk petani bisa mendapatkan ini. Jadi kalau petani sudah terikat dalam kelompok, maka kita akan bisa bina supaya hasilnya maksimal. Itu. Penyalurnya tentu ada, yaitu melalui Yayasan Kedaulatan Pangan ataupun ada kita punya yang agen marketing yang melayani masyarakat, PT Oase, yang bekerja sama juga dengan tentu dengan Bulog, dengan bank dan beberapa perusahaan mitra lain yang tergerak di bidang pangan ini. Sekarang sudah mulai banyak, ada PT Sandong, PT Himalaya dan sebagainya. Cukup. Dalam waktu 1-2 tahun ini, saya fokus membantu Pak Presiden Jokowi untuk memenuhi janjinya di dalam menswasembadakan pangan Indonesia. Bahkan kita bisa membuat ekspor pangan. Nah, saat ini kita sedang berjalan di Provinsi Kendari dengan Pak Gubernur Sulawesi Tenggara, Pak Ali Masih, yang sekarang beliau sudah semakin semangat menjadikan Kendari lumbung pangan nasional. Nah, ini diikuti juga daerah-daerah lain seperti kemarin kami bersama dengan di Landak dengan Bupati Ibu Karolin Natasha, kemudian juga di Sanggau, kemudian di Sambas, bahkan dengan lumbung pangan nasional yang sedang digencarkan di Merauke. Nah, ini di Papua dan Papua Barat. Ini juga kita ada kegiatan yang insya Allah nanti akan panen. Karena itu pecah telur, kita bisa mengatasi masalah yang selama ini menjadi kendala nasional untuk bisa membangun lumbung pangan, yaitu tanah yang asam, yang sulit ditanami sekarang menjadi tanah yang subur berkat menggunakan mikrobagugel. Nah, sehingga dalam waktu yang 1-2 tahun ini mudah-mudahan kita bisa mengembangkan sampai 1 juta hektar pertanian kita bisa menggunakan mikrobagugel. Setidaknya kalau 1 juta hektar kali dapat rata-rata 8 ton aja, itu sudah menghasilkan 8 juta kali 2 musim 16, berarti kalau 2 musim 16 juta ton ya, itu sudah lumayan. Paling tidak 30% produksi nasional itu bisa aman dan berkualitas. Nah, yang paling penting bagi saya adalah bagaimana membuat petani itu tersenyum dengan hasil yang lebih tinggi, sehingga pendapatan yang tadinya 1 kali menjadi berlipat menjadi 10 kalinya. Coba bayangkan kalau mereka dengan hasil per bulannya tadinya hanya dapat sekitar 500.000, kemudian menjadi 40 juta. Karena apa? Kalau misalkan 8 ton kali 5.000 itu berarti 40 juta.
Nah, itulah yang impian kita, sehingga kalau kita mau mengatasi kemiskinan di desa dan membuat kemajuan desa, ya bagaimana kita harus fokus terhadap bagaimana memberdayakan masyarakat petani agar hasilnya maksimal dan pendapatannya maksimal. Kenapa? Itulah satu-satunya sumber lapangan yang paling utama bagi masyarakat desa dan bagi nasional. Ini sangat strategis. Berarti kita sudah bisa memiliki kedaulatan pangan, dan dengan cara mendaulatkan petani terhadap dia mandiri di dalam pangannya. Desa yang mandiri pangan, masyarakat yang bekerja keras berdaulat memproduksi berlimpah, sehingga kota pun akan bisa mendapatkan manfaat, tidak perlu impor pangan dari luar. Dengan pangan yang dari dalam negeri yang organik, yang lebih sehat, itu kita akan membangun generasi ke depan yang adaptif terhadap industri revolusi 4 ini, menjadi generasi Indonesia yang unggul dan maju ke depannya. Tiga. Penggunaan teknologi ini, bayangkan kalau kita selama ini contoh di Merauke, untuk 1 hektar kita menggunakan pupuk itu 8 kuintal plus organiknya plus macam-macamnya hampir kurang lebih 3 ton. Hanya dengan 8 paket ini masalah itu selesai. Bayangkan efisiensinya. Biaya untuk mengaplikasinya jauh lebih murah daripada kita mau menabur kapur, menabur kompos ke dalam tanah. Kemudian pupuk yang dibawa kepada petani, kalau hanya 8 liter ini kan berarti 16 liter ya. Itu selama dari tanam, dari pengolahan tanah sampai panen. Jadi sangat ringan. Dan pembiayaannya juga jauh lebih murah daripada cara konvensional dibanding yang jika mendapatkan hasil yang sama. Nah, apalagi kalau hasil dengan menggunakan teknologi ini semua membaik, produksi meningkat, produktivitas tanah juga menjadi subur, petani makmur, negara tentu bahagia dengan rakyat yang sejahtera. Inilah kunci pecah telur produktivitas nasional yang bisa mengatasi produktivitas dari 2 ton menjadi 12 ton di tanah-tanah yang ekstrim di lahan pangan kita di Merauke ataupun di lahan gambut juta hektar dan lahan gambut yang lain. Ini teknologi yang dahsyat yang mengatasi kesuburan tanah dan produktivitas tanaman yang tinggi. Apalagi kalau kita menggunakan padi Trisakti, setahun kita tidak kurang dari penanaman 3 kali. Jadi kalau 3 kali 8 ton, paling tidak 24 ton per hektar per tahun lahan Indonesia menghasilkan padi.